tahun dosa yang telah lewat. Akan tetapi Shaumu Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbilah. Puasa Arafah menghapus 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka sebagian para ulama termasuk Imam Nawawi, beliau mengatakan apa makna Allah hapus dosa kita setahun yang akan datang? Maknanya Allah mudahkan kita untuk beramal soleh dan Allah mudahkan kita untuk tidak bermaksiat. Sehingga hari-harinya penuh dengan kebaikan, mudah untuk ketaatan. Maka bagaimana nanti malam kita bangun tahajud, bangun sahur, dan kemudian puasa Allah semuanya. Hadirin yang mulia, pada malam hari ini izinkan Al-Fakir membuka satu kitab yang berjudul Nasaihul Ibad, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau itu punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami, punya murid lagi namanya Al-Imam Zainuddin Al-Manibari yang nyusun kitab Fathul Mu'in. Maka Nasaihul Ibad ini disyarahi kembali oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, beliau dari Banten. Karena malam ini saya menggantikan Ustaz kita yang berhalangan, yakni Ustaz Ahmadullah Hamzah Al-Hafiz. Beliau minta agar saya membuka kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ula, nasihat yang pertama, marwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa beliau qala, bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. 2 perkara yang tidak ada yang lebih utama melebihi 2 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya seorang hamba masuk surga mesti di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga. Surga itu punya pintu tertutup, bisa dibuka dengan kunci. Kuncinya apa? Kuncinya kalimat iman. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak ada amalan, tidak ada yang lebih utama melebihi iman kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wasnaful muslimin, yakni memberikan kemanfaatan untuk orang Islam yang lain. Bil maqal, au bil jah, au bil mal, au bil badan. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, memberikan kemanfaatan untuk orang Islam lain bisa dengan ucapan bil maqal. Mungkin hari ini untuk infak, untuk sedekah, untuk sedekah kita tidak mampu. Sebagian kawan kita, sebagian kita mungkin tak ada uang. Bagaimana dengan sedekah, Ustaz? Saya tidak punya uang, saya tidak punya barang untuk bisa disedekahkan. Maka sedekahlah bil maqal, dengan ucapan. Ucapan yang lembut, ucapan yang menenangkan, yang menenangkan. Rasulullah dalam hadis Tirmidzi beliau mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Bahkan senyummu di depan saudaramu itu sedekah. Senyum kita di depan saudara kita itu sedekah. Kita bayangkan ada kawan jumpa sama kita, wajahnya murung, wajahnya asin, kecut, asam, dia tidak dipandang, maka hati kita otomatis gak enak juga. Betul Pak ya? Tapi kalau teman kita jumpa dengan kita tersenyum, sambil salam lagi, assalamualaikum, sambil senyum, maka secara tidak langsung idkhulus surur fi qalbi, memasukkan kesenangan di hati kita. Sebaliknya, kita bertemu dengan orang lain, kita salam, kita senyum di depan mereka, maka mereka melihat senyuman kita itu senang. Senangnya mereka yang telah
lahir dari senyum kita itu disebut dengan an-naf'u bil muslimin bil maqal, memberikan kemanfaatan untuk orang lain dengan ucapan, dengan sikap. Maka siapa itu orang yang bahagia? Man as'alun nas, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sering membahagiakan orang lain. Itu sudah menjadi sunatullah. Ketika kita sering membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, maka Allah tidak biarkan kita menderita. Akan selalu ada orang-orang yang menyenangkan hati kita sebagai balasan karena kita telah menyenangkan orang lain. Apa kata Allah? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan untuk orang baik kecuali kebaikan. Sebaliknya, bila seseorang menyusahkan saudaranya, menyulitkan temannya, ya, membuat murung kawannya, maka sebaliknya akan datang orang-orang yang menyusahkan kita. Makanya termasuk amalan paling utama adalah memasukkan senang ke hati teman kita. Dalam sebuah hadis, man nafasa kurbatan min kurabil dunya, nafasahullahu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang meringankan kesulitan temannya, meringankan kesulitan saudaranya, meringankan kesulitan tetangganya, sahabatnya, nafasahullahu kurbatan min kurabil akhirah, maka Allah akan ringankan kesusahan dia, kesulitan dia kelak di hari akhir. Ya. Sebelum hari itu tiba, Allah akan balas di dunia. Di dunia DP-nya, nanti case-nya di akhirat. Makanya termasuk amalan supaya besok kita itu udah ringan hisabnya, dipermudah urusannya adalah meringankan kesulitan teman-teman kita, meringankan kesusahan saudara-saudara kita. Maka balasannya Allah akan ringankan pula segala hajat kita, segala keperluan-keperluan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha la yadmi al-dhulma ala ahadin." Barang siapa yang bangun tidur di hatinya tidak ada sedikit pun niat al-dhulma untuk zalim ala ahadin kepada seorang pun. Zalim di sini bagaimana Ustaz? Zalim di sini kalau bagi pejabat dia tidak memakan harta yang bukan haknya. Zalim di sini kalau pedagang tidak menipu pembelinya, tidak mencurangi konsumennya. Zalim di sini bagi seorang guru, maka dia mendidik dengan baik anak-anak didiknya. Maka barang siapa yang bangun pagi tidak niat zalim kepada seorang pun, ghufira lahu ma janah. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lewat. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada hajatul muslim. Dan barang siapa yang bangun pagi hari dia niat untuk menolong saudaranya yang terzalimi. Ada teman kita ditipu, dibohongi, atau dia punya kesusahan karena orang lain, kemudian kita niat menolong, Allah hajatul muslim, membantunya, karena lahu ka'ajri hajjati mabrurah, maka Allah akan ganti, Allah akan kasih dia pahala hajjati mabrurah, seperti haji mabrur. Hari ini kita bisa berangkat 10 Dzulhijjah untuk haji ke Makkah, menunggu berapa lama? Berapa lama itu berangkat? 20 tahun? 25 tahun? Kurang lebih ya? 25 tahun kita menunggu korban uang, korban harta, sampai sana pun belum tentu kita mendapatkan pahala haji mabrur. Ya kan? Akan tetapi orang yang membantu saudaranya dalam keadaan kesulitan karena dizalimi orang lain, Allah ganti, Allah kasih pahala dia haji mabrur. Ini hadis Nabi SAW meriwayatkan dalam kitab Nashihul Iman. Waqala alaihi salam, dan beliau bersabda, ahabbul ibad, orang yang paling Allah cintai, ahabbul ibad, amalan yang paling, ahabbul ibad, hamba yang paling mencintakan ila Allah kepada Allah. Jadi hamba yang paling Allah cintai.
yaitu anfa'un nas linnas, orang yang paling manfaat untuk manusia lain. Kemudian wa afdhalul a'mal, amal yang paling utama idkhalus sururi adalah memasukkan rasa senang ala qalbin, atas hatinya, ala qalbil mu'mini, atas hatinya orang iman. Ya, yaqrubu anhu ju'an, yang bisa menolak lapar mereka, atau yakshifu anhu kurban, atau menghilangkan kesusahan mereka, atau yaghfirlahu dainan, atau membayarkan hutang mereka. Bisa ngasih makan karena mereka lapar, bisa ngasih minum karena mereka haus. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man at'ama jami'an musliman at'amahu Allahu min thimar jannah." Barang siapa yang memberi makan orang Islam lapar, maka Allah akan kasih makan dia dari buah-buah surga. Artinya, kata guru saya, Al-Hakim Al-Khirq, beliau mengatakan, maknanya orang ini akan masuk surga. Karena janji Allah kasih dia buah-buahan dari surga. Maknanya orang ini akan masuk surga. Hari ini kita lihat sekeliling kita, kampung kita, kota kita, siang, pagi, malam, bahkan banyak daripada orang-orang yang kelaparan, daripada orang-orang yang kehausan. Ini kesempatan untuk kita mengamalkan hadis ini. Kita sudah ngaji, sudah dengar hadisnya, sudah prakteknya, sudah. Apalagi yang belum, maka harus sudah. Yang sudah praktek sekalipun mesti praktek lagi sampai betul-betul Allah ridho kepada kita, karena Allah kasih kepada kita buah-buahan dari surga. Masya Allah. Ya, ternyata amalan paling utama idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa senang di hatinya orang Islam. Orang Islam, siapakah Ustaz yang paling layak kita senangkan? Apakah teman kita, sahabat kita? Bukan. Urutan pertama orang Islam yang paling layak kita senangkan adalah orang tua kita, keluarga kita. Orang tua kita, ayah, ibu, manakah di antaranya yang paling layak kita senangkan? Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, mana haqqun nas bi husni sahabati? Siapakah orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Siapakah orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Apa kata Nabi? Ummuka, ibu. Umpama, siapa lagi? Ummuka, ibu. Ummuka, ibu. 3 tadi. Baru yang kemudian yang keempat, abuka, ayah. Ya? Kita datang ke rumah, pandang wajah orang tua, fadilahnya sungguh luar biasa, apalagi menyenangkan hati. Dalam kitab Fawaidul Mustawa, ya, seorang ulama ditanya, wahai syekh, mal afdal an-nadru fil Ka'bah am an-nadru fil walidain? Wahai tuan, mana yang lebih utama, amalan mandang Ka'bah atau amalan mandang wajah orang tua? Apa jawabannya? Beliau mengatakan yang paling utama adalah an-nadru fil walidaini afdal. Mandang wajah orang tua itu lebih utama, karena merujuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa annal jannata tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu Allah letakkan di bawah kaki ibu kita. Kemudian merujuk ke hadis Nabi yang lain, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidihi nadratan. Tidak ada seorang laki-laki yang mandang wajah ibunya dengan sekali pandang, illa kataballahu lahu, kecuali Allah akan tulis baginya hajjatan mabruratan maqbulatan, pahala haji yang mabrur dan makbul. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya siapa orang yang paling layak kita senangkan, jawabannya orang tua kita. Ustaz, ayah saya, ibu saya sudah meninggal dunia, bagaimana cara menenangkan mereka? Tidak ada yang paling menenangkan seseorang yang sudah meninggal dunia kecuali amalan-amalan kebaikan yang kita kirimkan untuk mereka.
Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, kullu amalin sholihin ya'maluhu Adam yulhaqu thawabuhu li abawayhi wa law lam yulhaqu lahu. Setiap amalan yang kita kerjakan berupa amal kebaikan, meskipun tidak diniatkan untuk kedua orang tua kita, maka amal itu pun akan Allah sampaikan kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau kita sedekah, kita infak, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita kurban, ini untuk ayah saya, untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia, tak payah, Pak. Tak payah. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan otomatis akan Allah sampaikan kepada mereka. Anak yang soleh, yang paling Allah cari dan yang paling dinanti oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka dalam kitab An-Nawadir ditulis oleh Imam Syihabuddin Al-Qasqalani. Beliau bercerita, ada seseorang meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, maksiat, wafat. Jarang berbuat apa kebaikan. Masuk kubur, mendapatkan siksa kubur, azab kubur, dan lain sebagainya. Maka disiksa pagi, siang, sore, malam, tidak pernah berhenti, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Tetapi sebelum dia meninggal dunia, dia meninggalkan istri yang sedang hamil. Istrinya melahirkan, dirawat anaknya, dididik anaknya umur 7 tahun. Anaknya umur 7 tahun dimasukkan ke TPA atau pesantren. Maka anaknya di pondok, di pesantren diajari oleh gurunya Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya mengulangi Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika anaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, malaikat pengadab kubur langsung berhenti menyiksa ayahnya. Sampai ayahnya mengatakan, lima tipu anturni, mengapa kau berhenti menyiksa saya? Kata malaikat pengadab kubur, Allah yang memerintahkan. Maka mereka mengatakan, ya Allah, kata para malaikat, mengapa kau perintahkan kami untuk berhenti menyiksa dia ini? Maka kata Allah, wahai malaikat pengadab kubur, hentikan siksaan untuk ayahnya karena saya malu ayahnya disiksa sementara anaknya di dunia sedang membaca firman-Firman-Mu. Bismillah yang dibaca oleh anak kita itu sudah mampu menghentikan azab kubur orang tuanya. Bagaimana kiranya kalau kita dianugerahi anak menghafal Quran, hafal 1 juz, hafal 5 juz, hafal 10 juz, apalagi hafal 30 juz. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sesuatu yang lebih mahal, bahkan tidak mampu dibeli oleh apapun itu juga, melebihi anak soleh, melebihi anak soleh. Makanya kita hari ini marilah berbakti kepada kedua orang tua kita, terlebih yang masih ada. Senangkan hati mereka, Allah akan balas, Allah kasih kepada kita anak-anak yang soleh-soleh. Amin Allahumma amin. Hadirin yang mulia, Bapak Ibu, akramakumullah, rahimakumullah. Malam ini kita ngaji amalan yang paling utama, hamba yang paling Allah cintai. Hamba yang paling Allah cintai adalah hamba ahabbul ibad ilallah anfa'un nas linnas. Hamba yang paling Allah cintai adalah hamba yang paling memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Kemudian amalan yang paling Allah cintai adalah memasukkan rasa senang ke hati orang lain. Hamba yang paling Allah cintai sudah, amalan yang paling Allah cintai sudah, dan malam ini Pak adalah waktu yang paling Allah cintai. Mengapa? Kembali ke hadis muqaddimah tadi, ma min ayyamid dunya a'dhamu indallah wa haqqu indallah. Tidak ada hari-hari di dunia yang paling Allah cintai dan lebih agung di mata Allah, ya, untuk kita beramal soleh, al-amal sholihu fi min ayyami hadhihi asyri, daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Hamba yang paling Allah cintai, hamba yang paling manfaat untuk orang lain. Maka mari selesai ngaji, kita niat membantu orang lain, kita niat sedekah kepada orang lain. Kalau tidak punya harta benda untuk kita infakkan, minimal sedekah senyuman, sedekah assalamualaikum, supaya orang lain senang dengan senyum kita. Kemudian amalan yang paling Allah cintai, memasukkan senang di hati orang lain. Kemudian waktu yang paling Allah cintai adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 3 perkara Allah cintai berkumpul malam ini. Maka bagaimana kita niat untuk mengamalkan semua. Puncaknya Pak, saya tutup pengajian malam ini dengan satu hadis. Puncaknya nanti pada hari 10 Dzulhijjah, yakni hari kurban. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi beliau bersabda, orang yang kurban, baik itu unta, sapi atau kambing, layati yaumul qiyamah, akan datang hewan kurbannya kelak pada hari kiamat, bikuruniha wa as'ariha wa aghfariha, datang dengan tanduknya datang, kulitnya datang, rambutnya datang, sampah yang dicampakkan ke kotak sampah datang, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba ini beramal soleh dulu di dunia. Kalau rambutnya datang, tanduknya datang, kulitnya datang, apalagi dagingnya, apalagi tulangnya, lemaknya, lebih lagi akan datang kelak pada hari kiamat bersaksi bahwa kita pernah beramal soleh. Maka kita yang punya kemampuan, alangkah baiknya dan hukumnya sunnah muakkadah untuk kita berkorban. Bukan sekali Pak, ini sudah mendarah daging di masyarakat korban. Kamu tidak korban? Saya sudah tahun kemarin. Benar. Sunnah muakkadah ini terus berulang, beriring datangnya Dzulhijjah setiap tahun. Wa inna dama la yaqulu minallah bimakan, dan sesungguhnya darah yang kita alirkan sebelum dia menetes ke tanah, maka sebelum darah nempel ke tanah, ampunan Allah Subhanahu wa taala datang lebih dulu pada kita. Darah belum netes, darah belum nempel ke tanah, maghfirah Allah sudah datang untuk shahibul kurban. Maka tidak ada amalan yang paling Allah cintai di 10 tanggal 10 Dzulhijjah min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Ma'amila ibnu Adam ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada 10 Dzulhijjah melebihi mengalirkan darah. Maka besok puasa Arafah, lusa 10 Dzulhijjah. Saya 10 Dzulhijjah belum punya uang Ustaz untuk beli kambing. Hari ke-11 belum punya uang, hari ke-12 belum punya uang, hari ke-13. Namanya ayyamun tasyrik, hari tasyrik. 4 hari Allah buka uang, tanggal 10, 11, 12, 13. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita untuk berkurban semua di tahun ini. Amin Allahumma amin. Kurban ini Pak, amalannya orang-orang hebat. In qarraba qurbanan faqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk agar putranya berkurban, yakni Habil dan Qabil, maka Allah menerima yang satu dan tidak menerima yang lain. Walau itu hukum dan akhir. Kenapa yang Habil diterima, yang Qabil tidak diterima? Karena yang Habil dia kurban harta terbaik yang dia miliki, kambing tergemuk yang dia punya, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara si Qabil mengorbankan harta terburuk yang dia miliki, harta terbusuk yang dia punya, buah-buah yang sudah tak layak makan dikorbankan, maka dicampakkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka korban ini amalannya orang-orang
orang hebat sampai pada puncaknya pada zaman Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk mengorbankan putranya, bukan hewan, bukan ternak, bukan unta, bukan sapi, bukan kambing, tapi anaknya. Anaknya yang dicintai, fabasyarnahu biwuladin halim, anak yang pintar, yang ganteng, yang cerdas, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, bagaimana ini? Aku mimpi Allah perintahkan aku untuk menyembelih engkau. Kata Nabi Ismail, anak kecil baru belasan tahun. Dalam sebuah riwayat baru umur 7 tahun, 8 tahun. Itu menjawab dengan tegas. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tidak apa-apa, kerjakan aja. Kalau emang itu perintah Allah, engkau akan dapat saya termasuk orang-orang sabar. Akhirnya Pak, Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Tapi Allah bukan menghendaki itu. Allah cuma ingin menguji. Wafadainahu, Allah ganti Ismail dengan kambingnya hamil yang dulu dikorbankan pada zaman Nabi Adam. Sampai akhirnya tersejarah tahun demi tahun, abad demi abad, sampai sekian ratus abad, sekian ribu abad sudah jarak kita dengan beliau masih diteruskan sampai sekarang, mengingat betapa orang yang paling Allah cintai, betapa orang yang paling Allah ridhoi adalah orang amalan yang kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, menyampingkan semuanya, hartanya, istrinya kah itu, anaknya kah itu, yang nomor satu tetap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim stempelnya Pak Khalilullah, kekasih Allah, sampai pada puncaknya yang mulia Nabi Muhammad SAW lahir dari sulbinya Nabi Ibrahim. Karena bagaimana kita niat malam ini menjadi orang-orang yang kurban, menjadi orang-orang yang korbankan semuanya apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, dimulai besok pada 10 Dzulhijjah. Kita niat agar Allah ridho kepada kita sebagaimana dulu Allah ridho kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا شريك له حمد الناعمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في الدين، الله علمنا تأويل، الله وهدنا إلى سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.